Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Di hari ini cuaca cukup cerah, akan tetapi IHSG kurang mendukung. Tapi alhamdulillahnya buat teman-teman yang ada di grup grup belajar trading. Aduh, kenapa jadi bot soal bahas CPNS gitu kan. Di grup belajar trading alhamdulillah walaupun hari ini IHSG-nya tidak mendukung, banyak saham-saham yang bisa cuan seperti itu. Kayak contohnya di kemarin ada buka ya, kemarin sore kalau tidak salah. Coba kita lihat dulu ya. Di kemarin sore, aduh maaf. Nah ini dia di kemarin sore, aduh kita udah bahas tentang buka di sini. Jadi kemarin kita udah ngobrol terus bilang nunggu di 780. Buat teman-teman yang udah beli di 780 selamat gitu kan. 18 Agustus ya teman-teman ya, nggak ada rekayasa. Jadi aku juga kemarin udah nunggu di 780 dan hari ini aku eksekusi, alhamdulillah dikasih di 780. Walaupun setelah aku beli di 780 di ARB-un dulu nggak masalah, tapi overall bandarnya masih masuk seperti itu. Jadi agak tenang walaupun di ARB kan. Jadi seperti itu. Buat buka hari ini udah cuan juga. Terus hari ini kita cuman cut loss 1 ya, ada sen. Jadi TMG kita udah saranin juga ada di support 15625, ternyata tadi sampai ke 155 kayak gitu. Terus ada apa lagi ya yang hari ini cuan banyak? Ada banyak lah hari inilah, pokoknya ada era tadi di 80 kita beli, ditutup di tick satu tick di atas. Terus ya ada banyak lah intinya lah. Termasuk tadi ada ISAT juga, ada ISAT. Terus ada Agi, ada Harum, ada Inco juga, ada Mari, ada ISAT. Jadi banyak hari ini, alhamdulillah. Buat teman-teman bersyukur yang hari ini seumpama udah cuan walaupun sedikit, dikasih cuan sedikit nggak masalah, yang penting jangan sampai banyak cut loss kayak gitu kan. Bersyukur karena banyak hari ini teman-teman yang lain juga yang banyak cut loss. Jadi seperti itu. Kita ada watchlist 4 saham, yaitu ada yang kemarin aku tulis saham terlarang, aku dimarahin banyak orang di di Stockbit seperti itu. Ya sebenarnya saham terlarang ini bukan berarti teman-teman dilarang untuk beli, bukan, akan tetapi kita hanya menunggu momen kapan yang tepat untuk membelinya. Apabila teman-teman membeli saham lagi bearish parah, terus bandar distribusi terus, teman-teman membeli di waktu yang tidak tepat, ya bakalan turun lagi. Teman-teman itu bakal resikonya lebih tinggi. Jadi tidak cocok untuk dijadikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Aku menurutku nunggu sampai Oktober kalau sama teman-teman memang bener mau konstruksi. Karena biasanya di bulan-bulan Oktober, seperti Wika nih aku contohnya, di bulan-bulan Oktober dia baru mau naik. Karena biasanya di akhir tahun itu ada yang namanya Windows dressing teman-teman. Jadi seperti itu. Itu nggak masalah buat teman-teman mau masuk, nggak masalah, saya tidak melarang. Akan tetapi teman-teman bisa melihat momennya. Ya apabila teman-teman punya entry point sendiri tidak masalah. Karena di video kami, jangan jadikan video kami sebagai patokan mutlak. Apabila teman-teman punya entry point sendiri nggak masalah, entry aja kalau udah memang waktunya entry point. Tapi mohon disesuaikan dengan disiplin teman-teman. Kalau sudah masanya cut loss ya cut loss aja. Seumpama teman-teman, wah bang sayang bang masih minus, ya berarti teman-teman harus merelakan apabila saham itu kembali turun atau turun lebih dalam di waktu yang agak lama. Teman-teman harus merelakan ulang dan harus merelakan waktu seperti itu. Nggak masalah menurutku. Jadi kita bahas cepat aja. Di sini ada Wika ya teman-teman. Di sini Wika hari ini tertutup 2,82 atau 25 poin dari harga awal. Di sini asing distribusi, asing net sell. Apabila kita lihat menggunakan ini, ada Wika nih. Wika kita buka di sini, lalu lihat bandarmologinya akum, tapi cuma sedikit. Distribusinya banyak banget dalam 20 hari ini. Distribusinya banyak banget. Apakah teman-teman suka saham yang seperti ini? Ya terserah teman-teman. Walaupun kita lihat analisanya ya seperti ini, sekarang udah berada di resist teman-teman, di resist area downtrendnya.
Kalau besok jebol 825 nya ya arahnya bisa lihat sendiri teman-teman nih, arahnya tahu sendiri teman-teman bakal kemana. Saya nggak bakalan bilang, nanti ada yang marah-marah lagi di Stockbit gitu kan. Ya terserah teman-teman mau entry point di berapa, tapi kalau seumpama udah masuk waktunya cut loss, teman-teman harus disiplin. Secara MACD dia juga masih belum bagus, udah mau membentuk dead cross seperti itu. Jadi seperti itu untuk Wika, kita cepetan aja mendingnya. Terus di saham yang kedua kita kedatangan tamu yaitu Adi. Dimana Adi juga, oh iya tadi kita lihat dulu Wika hari ini hammer ya, hammer bearish. Hammer bearish, jadi hati-hati yang punya Wika, besok masih bisa turun di awal-awal sesi. Jadi saham kedua ada Adi, dia hampir hammer bearish juga tapi ternyata punya ekor. Dia dinaikkan 1 tick, lumayan, nggak jadi hammer bearish. Secara yang membeli Adi nih retail semua, ada YP dan PD. Yang keluar besar-besar AK, HP, BK, CC, CP. Wah ini ngeri sih kalau sama mau udah beli gitu kan, ngeri juga. Makanya aku belum saranin untuk konstruksi dibeli. Kalau kita lihat bandarmologinya dan juga asingnya, kita lihat buat Adi nih, biar aku nggak dikira mengada-ada. Bandarmologinya asing keluar, bandarmologinya bandar keluar 1,2 billion. Secara 20 hari dia juga masih keluar. Asing keluar berturut-turut, masih mengerikan menurutku untuk Adi. Jadi kayak gitu. Kalau kita lihat analisis teknikalnya juga ya masih seperti ini. Ada support di 680. Kalau ini pas 680 hari ini, berarti hari ini pas di support. Hari ini pas di support. Ini jedok ini kan kemarin. Nah, 680. Jadi kalau besok masih turun ya arahnya ya sini, paling di sini dulu sebentar, arahnya ke sini. Berapa ini di 665. Kalau 665 turun ya udah ya ya udah mau gimana lagi, ya turun gitu kan. Market punya caranya sendiri untuk bekerja kayak gitu. Ini untuk Adi tadi, bandarmologinya juga masih keluar terus, asingnya juga keluar terus kayak gitu. Kita lanjut ke saham yang ketiga ada PTPP, di mana PTPP juga masih mengalami penurunan. PTPP masih mengalami penurunan, asing juga keluar, yang nampung lagi-lagi YP dan PD, retail semua. Ya melihat kasus buka kemarin yang beli retail semua, teman-teman harusnya paham, udah memulai sedikit paham bagaimana caranya retail itu berdonasi. Seperti itu. Kalau kita lihat pakai aplikasinya nih, PTPP juga bandarmologinya dia bandarmologi distribusi, asingnya apalagi, asingnya juga distribusi. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat teknikal analisanya ya kayak gitu. Kemarin udah sempat breakout, dia membentuk bearish penan, terus sekarang udah turun lagi dari area supportnya, dia sedang menuju di area support 795. Kalau 795 dijebol ya bakal turun lagi ke area support ini, area support downtrend resistnya dia di area ini 700 ke 700 supportnya. Dan juga MACD kita lihat di sini dia udah mau membentuk dead cross, sedangkan kemarin Stoch RSI dia juga udah membentuk dead cross. Seperti itu teman-teman. Lalu di saham yang terakhir ada Waskita, di mana Waskita juga mengalami penurunan. Asing juga walaupun net buy, tapi kita lihat nih PD dan juga YP. Kalau kita lihat bagaimana bandarnya beli atau enggak, nih bandarnya distribusi dalam 20 hari dia juga distribusi bandarnya. Hari ini cuman baru akum asing. Seperti itu. Apakah menurut teman-teman layak? Ya silahkan nilai masing-masing, seperti itu kan, daripada saya kena semprot lagi di teman-teman Stockbit. Kemarin juga ada area support di 785, ternyata dijebol, sekarang di 730. Waktu aku terakhir buat
supportnya di 785. Aku udah bilang saham terlarang ya, maksudku jangan dibeli dulu gitu loh, nunggu momen, jangan teman-teman main sedekah-sedekah aja gitu kan. Kalau ini kita turunin deh gini, set, nah ini sama aja. Jadi belum masanya untuk membeli konstruksi memang. Jadi masih pada bearish, terus stok RSI dia juga udah dead cross, terus MACD dia udah menukik ke bawah. Ya mau apa lagi gitu kan. Tidak ada yang bisa dibanggakan di saham konstruksi buat teman-teman. Ya aku udah bilang kemarin, kalau teman-teman punya trading plan masing-masing nggak masalah, punya entry point masing-masing nggak masalah, dan lebih baik jangan gunakan video kami sebagai patokan mutlak, karena setiap analisis itu bersifat subjektif teman-teman. Jadi jangan pernah mengatakan wah ini punya abang ini analisanya salah, garisnya kurang miring, ya tidur kau kurang miring gitu kan. Mending lihat bagaimana caranya market bekerja, apakah kalian cuan atau enggak gitu kan. Yang terpenting itu bukan bagus-bagusan gambar, tapi apakah kalian untung atau enggak. Semoga sih kalian orang-orang yang cuan kayak gitu kan, orang-orang yang beruntung. Jadi seperti itu ya, semoga teman-teman gak ada yang nyangkut di area-area konstruksi. Kita nunggu momen aja teman-teman, nunggu momen apakah konstruksi bakal layak untuk dibeli lagi atau enggak. Seperti itu untuk saham konstruksi. Nanti kalau seumpama saham konstruksi kedepannya ada perbaikan, saya bakalan kasih gambaran lagi untuk video konstruksi. Mungkin gitu dulu untuk video di belajar trading hari ini. See you next time buat teman-teman, having a nice day.